Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini materi yang akan saya bagikan yaitu AI dalam penelitian akademis ya. Kita tahu bahwa penggunaan AI ini begitu begitu marak ya dilakukan di dalam dunia ini ya. Kita lihat perkembangannya. Ya, dunia mengarah pada perubahan ke arah percepatan saat ini begitu sangat cepat sekali. Nah, perkembangan saat ini mengarah kepada penggunaan AI ya. Bahkan tanpa disadari kita ini sebenarnya sedang menggunakan AI ya. Hanya kita tidak tahu bahwa kita sedang menggunakannya ya. Nah, penggunaan AI makin masif di dalam keseharian manusia. Bahkan hampir di segala aspek bidang di dalam kehidupan manusia ini dikerjakan oleh AI. Kita bisa lihat ya di dalam pembuatan artikel, pembuatan buku, pembuatan syair lagu. Bahkan ada satu orang yang bersaksi katanya, saya hanya minta satu lagu dibuatkan sama AI, tolong buatkan satu lagu tentang lagu penyembahan. Dan saat itu langsung dikerjakan oleh AI, ya. Dan akhirnya jadilah syair lagu itu. Dan kemudian tinggal ditambahkan dengan liriknya, akhirnya jadi lagu yang luar biasa, ya. Artinya bahwa begitu sangat luar biasa untuk karya kita supaya lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat bahkan di Tiongkok di sana diadakan percepatan teknologi yang kita bisa lihat bahwa ada supir taksi yang tanpa orang gitu ya. Itu hanya berjalan sendiri, motor berjalan sendiri, semuanya pakai AI, pakai robot. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada satu perlombaan kecantikan yaitu pesertanya dari seluruh dunia itu adalah AI ya AI. Jadi AI buatan manusia yang berpenampilan seperti wanita begitu. Jadi apa namanya kontes kecantikan ratu AI begitu ya. Ada 10 orang kontestan terbaik dari seluruh dunia. Ya luar biasa itu. Mereka semuanya robot buatan manusia dan itu diperlombakan. Kalau kita lihat juga di satu hotel di Cina sana di Tiongkok itu juga menggunakan AI. Bagaimana di sana dari mulai orang datang ke pintu gerbang disambut oleh seorang robot dan semuanya diatur dengan menggunakan robot. Jadi tidak ada satu orang pun penjaga ataupun resepsionis di sana yang ada di sana untuk melayani para customernya atau orang-orang yang akan menginap di hotel tersebut. Bagaimana ketika mereka mau ke lantai atas, itu diantar sama robot. Semuanya diatur sedemikian rupa oleh robot yang tentunya menggunakan AI atau kecerdasan buatan ini. Dan kita lihat bahwa ada banyak hal yang dipakai di dalam kehidupan saat ini hampir ya semuanya menggunakan AI. Ada hanya ada beberapa hal yang tidak digunakan oleh AI ya, yaitu bahwa mereka tidak memiliki perasaan, ya tidak punya perasaan. Jadi mereka ya mengikuti program yang sudah diprogram oleh si tuannya, karena mereka tidak memiliki perasaan, tidak memiliki rasa senang dan sebagainya itu tidak ada ya. Itu kelemahannya. Nah, kita lihat di sini bahwa sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, di sini ada pengertian penelitian akademis. Apa itu penelitian akademis? Kalau kita masuk ke dalam penelitian akademis, ya, penelitian akademis adalah suatu penelitian yang diadakan oleh para peneliti, mahasiswa maupun para dosen. Ya, itu penelitian baik di lapangan maupun di dalam dunia pendidikan itu, di sekolah itu sendiri ya, diadakan penelitiannya. Nah, dalam dunia akademis, penulisan artikel ilmiah adalah salah satu cara utama untuk berbagi pengetahuan dan hasil penelitiannya. Nah, jadi mereka berbagi dengan hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah mereka. Nah, artikel ilmiah memiliki ciri-ciri seperti objektif. Jadi, artikel ilmiah itu yang kita akan buat yaitu bersikap atau bersifat objektif, rasional, kritis, jujur, lugas, dan menggunakan bahasa yang formal, bukan bahasa informal atau bukan bahasa gaul. Nah, kemudian juga bahwa struktur umum artikel ilmiah meliputi judul artikel, kemudian nama penulisnya, abstrak, pendahuluan,
metode penelitiannya bagaimana, hasil penelitian, diskusi, kesimpulan, dan juga daftar pustakanya menggunakan referensi dari mana. Nah, jenis-jenis penelitian akademis seperti kita ketahui, kalau Bapak Ibu yang berasal dari dunia akademis ya, apakah para dosen ya, kemudian juga para peneliti yang tentunya mungkin juga para dosen juga, mahasiswa itu seringkali berhubungan dengan eh, penelitian akademis ini. Nah, apa saja jenis-jenisnya? Jenis-jenis penelitian akademis di dalam dunia pendidikan yaitu bahwa ya, boleh dilanjutkan. Ya, di dalam dunia akademis yaitu yang pertama adalah makalah. Makalah ini pertama kali mahasiswa masuk ke semester 1 itu diajarkan bagaimana cara membuat makalah ya. Mahasiswa diajarkan supaya membuat tugas berupa makalah. Saya mengajar di STT Karisma membuat mengajar salah satunya bahasa Indonesia. Jadi saya mengajarkan mereka bagaimana membuat laporan baca. Nah, secara khusus membuat makalah, kemudian membuat jurnal, sampai membuat sebuah skripsi atau penelitian ilmiah itu seperti apa. Jadi saya ajarkan ya di situ awalnya. Makalah itu apa sih? Makalah adalah tugas ya di dalam perkuliahan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa yang belajar secara online ataupun onsite pada umumnya diberikan tugas untuk membuat makalah. Makalah ini merupakan keharusan. Namanya mahasiswa, pasti dia akan berhubungan dengan makalah ya. Makalah merupakan tugas yang dikerjakan harus menggunakan sumber referensi berupa buku-buku, artikel jurnal, sumber internet, wawancara, dan sumber lainnya ya. Nah, orang-orang yang menulis makalah tidak sembarangan menulis. Kan saya punya pendapat sendiri, Pak. Nggak bisa ya, namanya tulisan ilmiah itu harus punya referensi, harus punya footnote. Dari mana? Kita tidak asal bicara, tidak asbun gitu ya. Tapi harus ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Apalagi mahasiswa S1 karena belum memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya, mengemukakan teorinya, berarti dia harus pinjam teori orang lain. Nah, itu harus ada referensi. Nah, kemudian panjang dari makalah ini umumnya berkisar 6 sampai 15 halaman ya. Jadi dibatasi saja sedikit. Ada juga yang panjang, itu makalah yang panjang ya. Bahkan bisa sampai 30 halaman. Itu berarti tugas yang luar biasa ya. Cukup banyak begitu halamannya. Yang kedua, selain makalah adalah jurnal ilmiah. Saat ini digalakkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus itu bagaimana mahasiswa membuat sebuah jurnal ilmiah. Bahkan anak saya waktu kemarin ini di SMA gitu ya disuruh tugas sama gurunya membuat sebuah jurnal katanya ya. Jadi agak agak kebingungan gimana caranya. Nah, karena apa mungkin gurunya terlalu bersemangat karena mungkin waktu dia kuliah diajar sama gurunya sama dosennya untuk membuat jurnal ini ya. Jadi dia mau bagikan kepada muridnya di SMA. Ya, luar biasa juga. Tapi belum kesampaian otaknya mungkin belum sampai ke sana ya. Karena membuat jurnal ilmiah lebih tinggi bobotnya dibandingkan sekedar membuat makalah. Nah, jurnal ilmiah merupakan tugas yang biasa diberikan oleh dosen kepada mahasiswa pada setiap mata kuliah. Jurnal ilmiah agak berbeda dengan makalah karena dia lebih berbobot. Nah, disebabkan sifatnya yang ilmiah, tentu saja harus berdasarkan kepada hasil penelitian. Ya, nggak boleh asal-asal, tapi ada penelitiannya. Apakah penelitian secara kepustakaan atau penelitian di lapangan? Nah, tentu harus ada hasilnya begitu. Nah, susunan penulisannya pada jurnal ilmiah terdapat abstrak, kemudian ada kata kunci, bagaimana juga ada metode penulisannya, kemudian juga ada di situ pembahasannya, kemudian juga ada yaitu setelah pembahasan ada juga kesimpulannya bagaimana ya. Nah, Bapak Ibu, ya, kita lihat selanjutnya boleh ditambahkan ya. Yang berikutnya ya, setelah tadi makalah, kemudian ada jurnal ilmiah. Yang ketiga adalah skripsi. Skripsi ini adalah merupakan karya ilmiah yang diajarkan oleh mahasiswa S1 di akhir pelajaran mereka sebelum mereka lulus, mereka harus membuat karya ilmiah yang terakhir, yaitu membuat sebuah skripsi. Nah, tentu saja skripsi ini memiliki bobot yang cukup tinggi dibandingkan membuat makalah ataupun membuat jurnal ilmiah. Karena skripsi ini merupakan final ketika mahasiswa itu sekolah di
kuliah di S1, maka finalnya harus membuat skripsi. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang putus di tengah jalan karena apa? Karena gagal katanya. Aduh, malas nih membuat skripsi karena cukup membosankan. Ya, namanya juga peperangan terakhir ya. Ini kan peperangan terakhir berarti musuhnya juga agak berat ya. Ada satu orang teman saya itu apa? Dia sedang mengerjakan skripsi, tapi dia katakan, ah, udah, saya menyerah aja. Saya nggak mau lanjutkan kuliahnya, cukup D3, nggak mengerjakan skripsi. Akhirnya apa? Ya di wisuda, tetap ya, di wisuda, tapi tidak punya gelar. Sayang sekali Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita sudah mencapai tahap untuk membuat skripsi, jangan mundur. Tetap kerjakan sampai selesai, supaya kita dapat eh, hasil akhirnya dan mendapatkan gelar sarjana tentu saja. Bukan berarti kita gila dengan jabatan atau kita haus dengan oh banyak gelarnya berderet. Bukan Bapak Ibu. Tapi memang kita kewajibannya harus menyelesaikan skripsi itu supaya kita dapat gelar. Ya, gelar itu penting saat ini. Kalau Bapak Ibu bekerja dimanapun, itu harus ada persyaratannya minimal sarjana, ya. Ya, meskipun kadangkala sarjana saat ini ada juga yang tidak menguasai bidangnya, ya. Karena mungkin semuanya dikerjakan oleh orang lain. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita harus mengerjakannya juga dengan sungguh-sungguh begitu ya, sampai kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga ketika kita lulus kita boleh berkata, aduh puji Tuhan boleh selesai nih skripsinya ya. Jadi jangan putus di tengah jalan. Nah, panjang daripada skripsi ini yaitu 70 sampai 90 halaman ya. Biasanya referensinya ada 40 buah ya. Beberapa waktu yang lalu saya menguji skripsi mahasiswa, ternyata dia nggak tahu apa-apa karena mungkin tulisannya dibuat sama orang lain. Jadi dia agak bingung. Dan ada beberapa kata-kata yang harusnya tidak dicantumkan di sana. Karena di dalam kita kan apa ya eh, teologi Kristen begitu ya, tapi ada kata-kata yang bukan teologi Kristen di situ. Jadi agak curiga ini jangan-jangan mengutip dari pendapatnya siapa ini dari di luar Kristen begitu ya. Jadi ya dikoreksi sedikit diganti begitu. Nah, cenderung lebih banyak mengutip dari karya atau pendapat orang lain terhadap suatu pembahasan. Jadi ketika ada satu pembahasan misalnya tentang perceraian boleh atau tidak bercerai, bukan hanya sekedar boleh atau tidak, tapi di situ dikasih pendapat komentar dari para ahli, bukan komentar daripada si penulisnya sendiri, si peneliti itu, tapi pendapat para ahli karena masih jenjangnya S1 ya begitu. Yang kedua, yang berikutnya yang keempat adalah tesis. Setelah skripsi naik ke level S2 ini, tesis. Yaitu setiap orang yang mengikuti perkuliahan jenjang S2, dia wajib mengerjakan tesis, Bapak Ibu. Tesis ini sifatnya lebih mendalam dibandingkan hanya sekedar skripsi. Kalau skripsi mungkin banyaknya teori-teori, apa kata orang, apa kata para ahli. Tapi tesis ini lebih dalam lagi, ya, agak mendalam. Boleh ditampilkan ada tesis ya untuk slide-nya ya. Nah, kemudian tingkat keilmiahannya ini jauh lebih lebih dalam. Berkisar ketebalannya cukup tebal ya dibandingkan yang tadi ya. Ini sekitar bisa sampai 90 halaman, mungkin lebih, ada yang sampai 100 lebih karena ada pendahuluan dan sebagainya. Jadi cukup panjang. Nah, kemudian eh, dia ini apa referensinya lebih banyak lagi. Lebih banyak mungkin 70 buku, 90 buku disarankan ya memang ada jurnal yang banyak di situ dimasukkan gitu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya yang kelima disertasi. Nah, disertasi ini jauh lebih sulit dibandingkan skripsi ataupun tesis Bapak Ibu. Karena di sini adalah tugas akhir dari mahasiswa yang bergelar doktor. Untuk mengambil doktor tidak gampang, bukan hanya 2 tahun Bapak Ibu. Tapi ini ya kadang 3 tahun ya. Bahkan ada yang lebih dari itu karena penelitiannya cukup lama Bapak Ibu. Saya pernah waktu itu meneliti tentang kepemimpinan hamba di pejabat GBI. Ya, saya sebarkan itu di 9 BPD. Jadi Indonesia dibagi Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Kemudian satu bagian Indonesia bagian barat itu dibagi dalam 3 BPD. Satu BPD itu tiga tiga gereja yang berbeda, 3 kota yang berbeda, satu kota 3 gereja yang berbeda. Jadi cukup banyak itu disebar dari Aceh sampai ke Papua kirim. Sudah jadi. Tapi ketika saya serahkan kepada dosen pembimbing saya, dikatakan, oh tidak diterima karena ini level S1 karena pembahasan tentang kepemimpinan hamba. Jadi sia-sia. Ngulang lagi, bahas yang lain. Aduh, itu berarti sudah kita keluarkan biaya yang panjang, waktu yang
waktu yang panjang, biaya yang mahal gitu. Tapi ternyata harus dirubah judulnya, itu harus dirubah, bukan kepemimpinan hamba lagi karena itu level S1 katanya. Jadi itulah perjuangan bagaimana kita bisa meraih gelar doktor ya, membuat disertasi. Jadi disertasi ini sangat mendalam, lebih mendalam lagi, bahkan di dalam penelitiannya yaitu seringkali menggunakan penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif digabungkan, bagaimana secara lapangan dan kemudian secara keputakan juga ya. Biasanya eksegese kalau kita di teologi ya. Kemudian kalau di lapangannya kita menyebarkan angket. Angket tentunya bukan hanya di satu kota, kadang bersifat nasional karena udah levelnya ini sudah nasional ya, sudah apa, disertasi, level disertasi. Jadi cukup dalam, cukup menyeluruh. Kemudian yang keenam adalah buku referensi. Nah, buku referensi ini penting ya Bapak Ibu, karena kita sebagai dosen kadang-kala kita harus dituntut menghasilkan buku-buku ya. Jadi Bapak Ibu harus, yang belum membuat buku ya disarankan membuat minimal satu buku lah ya, supaya Bapak Ibu boleh dikatakan sebagai akademisi begitu ya. Ada hasil bukunya. Tidak cukup hanya jurnal, tapi bagaimana sudah menghasilkan buku atau belum ya. Karena memang membuat buku, untuk buku yang pertama kali sangat sulit sekali. Ya, pengalaman saya sangat sulit sekali. Saya sudah menerbitkan banyak buku. Saya sudah membuka juga penerbitan sendiri. Waktu itu saya buka saya nulis pertama kali di buku diterbitkan 2006. Buka penerbitan buku 2006 juga. Saya buka sendiri. Saya sebarkan semuanya sendiri. Jadi saya mengalami bukan hanya secara teori tahu, bahkan kemudian saya buka juga kelas atau sekolah penulisannya juga, supaya orang-orang banyak belajar menulis. Ya, ya puji Tuhan, banyak juga yang menulis. Nah, bagaimana kita juga sebagai para akademisi, para dosen maupun para peneliti, kita menghasilkan buku-buku ya, ada buku referensi secara khusus. Itu kalau kata gampangnya adalah mirip seperti diktat, tapi kita kembangkan bobotnya jadi lebih lebih bersifat ilmiah begitu ya, kita tambahkan. Begitu. Nah, kemudian kita lihat masuk ke AI ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Juanda ini ya. Luar biasa ini, terlalu bersemangat. Jadi hebat sekali. Pemaparannya sungguh luar biasa. Ya, saya hanya menyampaikan, menambahkan sedikit saja dari apa yang dilaporkan oleh beliau ya. Pengertian AI. Nah, Stuart Russell dan Peter Norvig dia mengelompokkan definisi artificial intelligence atau AI ke dalam 4 kategori. Ada 4 kategori yang dia ungkapkan, yaitu pertama bahwa thinking, thinking humanly, the cognitive modeling approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan dua cara. Yaitu pertama melalui introspeksi. Jadi kita mengintrospeksi dulu, mencoba menangkap pemikiran-pemikiran kita sendiri pada saat kita berpikir. Jadi kita tangkap dulu apa sih yang kita pikirkan tentang satu hal, kita pikirkan dulu. Kemudian yang kedua adalah melalui eksperimen-eksperimen psikologi. Ya, kita melakukan percobaan-percobaan, eksperimen sosial dan sebagainya. Nah, itu kategori pertama di dalam AI ya. Yang kedua adalah kategori acting humanly. Ini artinya the Turing test approach, lebih lebih mendalam dibandingkan bagian yang pertama tadi. Nah, penemunya ada Alan Turing. Alan Turing merancang suatu ujian bagi komputer, ya, komputer yang berintelijensia untuk menguji apakah komputer tersebut mampu mengelabui seorang manusia yang menginterogasinya melalui teletype. Teletype adalah komunikasi berbasis teks jarak jauh. Jadi mampu nggak dia mengelabui manusia yang menanyakan kepada dia, yang apa istilahnya itu, dia ditanya berbagai hal, menginterogasi. Mampu nggak dia mengelabuinya? Kalau dia mampu berarti dia hebat begitu ya. Dan ternyata hasilnya dia mampu. Oh, berarti ini tingkatnya lebih hebat dibandingkan manusia ya. Nah, jika tingkat integrasinya tidak dapat membedakan orang yang diinterogasi adalah manusia atau komputer, maka komputer berintelijensia tersebut lolos dari Turing test. Yang ketiga adalah thinking rationally. The law of thought approach. Ada dua masalah di dalam pendekatan ini, yaitu yang tidak mudah untuk membuat pengetahuan informal dan menyatakan pengetahuan tersebut ke dalam formal term yang diperlukan oleh notasi logika, khususnya
ketika pengetahuan tersebut memiliki kepastian kurang dari 100%. Ya, ini berpikir secara rasionalnya. Kadangkala kalau namanya AI tidak berpikir secara rasional 100% seperti manusia. Yang keempat adalah acting rationally. The rational agent approach, yaitu membuat inferensi yang logis, merupakan bagian dari suatu rational agent. Rational agent ya. Satu-satunya cara untuk melakukan aksi secara rasional adalah dengan menalar secara logis. Jadi itu ada 4 kategori definisi tentang AI. AI itu apa saja ya? Tadi ada 4 kategori. Nah, kemudian kita lanjut di sini bahwa penggunaan AI. Penggunaan AI itu apa? Bagaimana ya? Kita bisa lihat di sini. Bagaimana cara penggunaan AI itu? Ya, bagaimana cara penggunaan AI? Iya. Jadi AI atau kecerdasan buatan telah lahir sejak tahun 1950-an. Nah, pada tahun 1980-an, AI menjadi sangat populer dengan teknik yang disebut machine learning atau ML. Nah, pada akhir tahun 2010 muncul teknik baru yang bernama deep learning atau DL yang merupakan modernisasi daripada ML yang tadi ya. Nah, sejak saat itu deep learning banyak diaplikasikan pada data mining atau DM, Business Intelligence atau BI, dan Big Data Analysis BDA. Nah, penggunaan AI dalam pengumpulan informasi menjadi lebih mudah ketika hendak memerlukan penjelasan mengenai suatu istilah. Misalnya metaverse. Jadi waktu kita mencoba mencari definisi metaverse, itu sangat mudah sekali langsung keluar. Metaverse itu apa? Oh, dijelaskan. Definisi-definisinya. Sampai mungkin kalau kita eh, dapat menguasai hal ini, itu bisa dijadikan satu buku ya tentang apa itu metaverse. Bagaimana penggunaannya. Kemudian sampai kepada perkembangannya bagaimana. Mungkin kita dengar ada namanya gereja metaverse juga ya. Jadi dijelaskan secara detail ya, panjang lebar. Nah, hal ini berbeda dengan mesin pencari seperti Google. Bedanya apa dengan Google? Kalau Google itu kita memilih sendiri ya, memilih misalnya contohnya metaverse. Di situ ada berbagai artikel-artikel yang orang lain buat. Nah, kita tinggal pilih yang mana ini. Mungkin ada koran atau majalah, kita bisa ambil. Tapi kalau namanya AI ini, dia sudah langsung keluar semua datanya ya, yang kita perlukan. Definisinya, jenis-jenisnya, penggunaannya, dan sebagainya, keluar semuanya. Seperti halnya kita sedang membaca sebuah buku begitu ya, yang bukunya tidak terlalu panjang tentunya. Jadi lengkap sekali yang dibahas oleh AI ini. Nah, kemudian dalam kaitannya dalam dunia akademis, AI diibaratkan seperti pedang bermata dua. Memang ketika kita menggunakan AI, satu sisi itu menguntungkan, satu sisi justru merugikan. Tadi Pak Juanda, pembicara pertama kita, Bapak Dr. Juanda itu menjelaskan ada hal positif, ada hal negatifnya. Memang sangat benar. Ya, hal positifnya adalah dengan menggunakan AI, kita menjadi lebih mudah mendapatkan data. Lebih mudah untuk membuat sebuah artikel, membuat sebuah tulisan ilmiah. Sangat mudah sekali, bahkan kita bisa langsung dapatkan. Tadi disinggung oleh moderator, Ibu Dr. Erna mengatakan bahwa dengan 1 minggu sudah membuat satu buku. Wah, biasa sekali. Mungkin 1 hari bisa membuat satu jurnal ilmiah. Itu sangat luar biasa. Berarti sangat dimudahkan, sangat diuntungkan. Namun demikian ada hal yang negatifnya. Tadi seperti pedang bermata dua. Yaitu kalau kita bergantung kepada AI, kita menjadi orang yang bodoh. Dalam pengertian kita malas mencari, malas berusaha, malas mengemukakan pendapat kita, malas untuk mengembangkan pemikiran kita. Jadi kita akan menjadi orang yang bergantung kepada AI. Tentu saja pikiran kita jadi menurun ya, kecerdasan kita jadi menurun karena kita bergantung sama AI tersebut ya. Dan kemudian Bapak Ibu waktu kita menyusun sebuah tulisan ilmiah itu diperlukan keahlian kita, keterampilan kita dalam menulis ya. Tidak hanya kita tidak hanya kita minta bantuan kepada AI, tapi bagaimana kita bisa merangkumnya, memparafrasenya, membuat menjadi jauh lebih baik dibandingkan hasil yang ditonjolkan atau diberikan oleh AI itu sendiri. Jadi kita yang merangkai sendiri, kita sendiri yang merangkumnya, membuat menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, Mohon izin Pak, waktunya kurang 2 menit.
Iya, terima kasih Bu. Ya. Jadi AI digunakan dalam penelitian akademis, yaitu kita lihat di sini bahwa dapat mengidentifikasi tren penelitian, menganalisis data secara mendalam, kemudian membantu dalam pembuatan kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. Jadi dengan menggunakan AI ini kita menjadi lebih mudah, ya, dipermudah, dibuat kesimpulan dan sebagainya. Kemudian kita juga eh, dibantu dengan pengecekan data, tata bahasa, ejaan, format penulisan, dan sebagainya. Nah, saya mau loncat saja aplikasi apa saja yang berbasis AI. Ada banyak aplikasi, ya. Ada 108 tools kurang lebih ya yang menggunakan AI. Nah, saya hanya bagikan di sini ada sekitar 4 saja ya karena waktunya terbatas. Yang pertama adalah ChatGPT. Tadi sudah dijelaskan juga ada ChatGPT. Bagaimana dengan ChatGPT kita bisa menyusun sebuah khotbah begitu ya, ada kerangkanya dan apa saja yang mau dijelaskan di sana. Bagaimana kita bisa membuat apa namanya template untuk PPTX ya, eh, PowerPoint begitu. Jadi ChatGPT ini sangat membantu kita. Anda bisa dapatkan itu di HTTPS garis miring 2 chat titik OpenAI ya .com. Kemudian ada yang kedua namanya Research Rabbit. Research Rabbit merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan studi literatur dengan mencari paper beserta kutipannya dan paper lain yang mengutip paper tersebut. Jadi kalau kita pakai aplikasi yang namanya Research Rabbit, kita bisa dapatkan tulisan itu berdasarkan juga kutipan-kutipannya dan dia ada kutip dari mana. Kemudian paper mana saja yang mengutip dia, kita bisa dapatkan secara banyak di situ ya secara lebih baik lagi. Yang ketiga adalah Paraphrase Tools. Paraphrase Tools adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan beberapa pekerjaan dalam penulisan artikel. Aplikasi ini memberikan fasilitas membuat paragraf berdasarkan beberapa kata kunci. Waktu kita mau buat satu paragraf, tinggal kita tulis kata misalnya iman, maka akan menulis itu, akan tersusun satu paragraf. Mengukur tingkat plagiasi sebuah artikel, menerjemahkan suatu artikel ke dalam bahasa lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat dalam bahasa Inggris sangat mudah sekarang, nggak perlu harus mahir bahasa Inggris ya. Kemudian yang keempat yaitu Scholarly. Scholarly. Scholarly adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk meringkas paper sehingga dapat mempercepat pemahaman bagi pembacanya. Jadi kalau kita mau tahu ringkasan daripada paper itu, kita tinggal pakai aplikasi ini, Scholarly namanya. Jadi kita bisa tahu isinya apa. Paper yang akan diringkas dapat berupa file PDF ya. Tapi umumnya yang lebih mudah file berbentuk Word supaya lebih gampang kita memprosesnya. Saya rasa cukup sekian saja Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nanti akan ada sesi-sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada Ibu.